يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. An-najasatu utawi iku pira-pira najis, yaitu beberapa najis. An-najasatu najis itu dibagi salah satu anwa'in menjadi 3 macam najis. Yang pertama disebut sebagai najis mughalladatun, najis mughalladah yaitu najis yang berat. Yang kedua disebut wa mukhaffafatun, najis yang ringan atau najis mukhaffafah. Dan yang ketiga wa mutawassitatun, dan najis mutawassitah atau najis yang sedang. Itulah pembagian najis dibagi menjadi 3. Najis yang pertama, najis yang berat disebut najis mughalladah. Najis yang ringan, kebalikannya yang berat adalah ringan-ringan, disebut dengan mukhaffafah. Najis yang sedang di antara berat sama ringan disebut dengan mutawassithah. Itulah najis yang dibagi menjadi 3 macam najis. An-najasatul mughalladatu utawi iku najis mughalladah. Najis mughalladah itu disebabkan oleh apa? Karena apa disebut dengan najis mughalladah? Ia najasatul kalbi, yaitu najis karena anjing, disebabkan oleh anjing. Wal khinziri, dan babi, atau bahasa Jawanya itu celeng, asu celeng, itu najisnya najis mughalladah itu. Wal lu'abihima, dan ilernya. Wa mukhatihima, dan umbelnya. Wa araqihima, dan keringatnya. Maksudnya keringatnya itu keringat keduanya, liurnya juga liur keduanya, ingusnya juga ingus keduanya antara anjing dan babi. Keringatnya ya najis mughalladah, ingusnya ya najis mughalladah, liurnya, umbelnya, keringatnya itu najis mughalladah. Jadi semua bagian dari anjing maupun babi itu hukumnya najis mughalladah, najis yang berat. Wa ma tawallada minhuma, dan yang terlahir dari keduanya. Jadi yang terlahir dari anjing maupun terlahir dari babi itu hukumnya najis mughalladah. Walaupun anak anjing itu masih unyu-unyu, walaupun anak babi lahir masih imut-imut. Imut-imut apa amit-amit? Masih lucu kayak boneka, bersih gitu. Babi kan kalau lahir apa? Merah apa putih? Merah putih. Masih lucu, masih imut-imut, tapi itu tetap najis mughalladah. Lawang babi kok, walaupun masih kecil. Pokoknya anak turunnya anjing dan babi, anaknya kek, cucunya kek, cicitnya kek, semuanya itu najis mughalladah. Mbahnya babi sih, mbahnya anjing sih, jadi anaknya, cucunya, cicitnya juga ya babi ya anjing, najis mughalladah. Au min ahadihima walau ma'a hayawanin tahirin,
atau dari salah satunya jika dikawinkan dengan hewan yang tohirin, dengan hewan yang suci. Misalkan anjing dikawin silangkan dengan kambing. Kambing kan suci itu. Anjing najis dikawin silangkan. Kemudian waktu lahir anaknya itu hukumnya tetap najis mughalathah. Blasteran antara anjing dan kambing. Jadi bapaknya kambing, ibunya anjing. Blasteran antara anjing dan kambing. Lahir anak separuh mirip, dari tengah ke depan mirip bapaknya, dari tengah ke belakang mirip ibunya. Jadi separuh mirip kambing, separuh mirip anjing. Walaupun mirip-mirip seperti itu, walaupun ada mirip-miripnya dengan kambing, tetap hukumnya najis mughalathah. Jangankan cuma mirip, misalkan lahir antara dikawin silangkan anjing dengan kambing, kemudian lahir anaknya ini lahir benar-benar mirip kambing, benar-benar mirip kambing, gak ada miripnya sama sekali sama bapaknya anjing itu. Walaupun tidak ada mirip-miripnya dengan bapaknya, tetapi karena bapaknya adalah seekor anjing, maka walaupun anaknya 100% mirip kambing, tetap hukumnya najis mughalathah. Dikawin silangkan seperti itu, tetap hukumnya najis mughalathah. Taharatun najasatil mughalathah, cara mensucikan najis mughalathah, najis yang berat tadi. Jika kita terkena anjing, jika kita terkena babi, bagaimana cara mensucikannya? Misalkan kita lagi jalan-jalan, dikejar anjing, saking cintanya anjing sama kita, ngejar gitu. Dikejar anjing, pernah apa enggak? Itu antara benci sama cinta itu, dikejar anjing. Jadi anjing ngejar kita, kemudian saking cintanya dijilat-jilatin. Mending kalau dijilat, digigit, ngeri. Jadi seperti itu, maka sudah terkena najis mughalathah. Bagaimana cara mensucikan najis mughalathah? Yuksalu mawdi'uha sab'a maratin. Jadi basuh bagian yang terkena najis mughalathah tersebut sab'a maratin, dengan 7 kali basuhan, bima'in tahurin, dengan air yang suci, ihdahunna biturabin tahurin. Jadi salah satunya dengan debu yang suci juga. Ba'da zawali ainin najasati, setelah dihilangkan atau tidak terlihat lagi ainin najasati, najis yang terlihat kasat mata. Itulah cara mensucikannya. Jadi dengan 7 kali basuhan, salah satu basuhannya menggunakan turab, dengan debu. Debunya juga harus debu yang suci. Tidak boleh ngambil debu kok debunya di kandang anjing, sopot doai. Nah, terus ngambil debunya kok di kandang wedus, di kandang sapi, di kandang kerbau. Sudah kecampur sama telek kambing, sama telek kerbau, debunya sudah tidak suci, tanahnya sudah tidak suci, maka tidak boleh untuk bersuci, khususnya mensucikan najis mughalathah. Makanya ada keterangan biturabin tahurin, dengan turab, dengan debu yang suci. 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu yang suci. Dan disunahkan debu ini bukan di basuhan yang terakhir, bukan di basuhan yang terakhir. Kalau di basuhan yang terakhir nanti ada bekasnya, ada bekasnya. 6 kali diguyur pakai air yang suci, terakhir pakai
yang debu. Nah nanti ada bekas yang kotor, maka mustahab dianjurkan debu itu diletakkan bukan bagian yang ke terakhir, tapi boleh di tengah atau di awal. An-najasatul mukhaffafatu utawi iku najis mukhaffafah, najis yang ringan. Disebabkan oleh apa najis yang ringan itu? Ya baulus sabiyyi alladzi lam yatakhadda illa bil labani wa lam yablugh al haulaini. Ya baulus sabiyyi, yaitu kencingnya bayi, alladzi lam yatakhadda, yang belum masuk ke perut pencernaan bayi tersebut, illa bil labani, kecuali susu. Susunya aja ASI, kecuali air susu ibu. Jadi bayi yang baru lahir, yang lahir belum mengkonsumsi selain ASI, selain air susu ibu. Walam yablugh al-haulaini, dan usianya belum sampai 2 tahun. Bayi yang usianya belum sampai 2 tahun baru mengkonsumsi ASI, belum mengkonsumsi tekwan, belum mengkonsumsi ayam bakar, tongseng, gulai, sate, apalagi bayinya belum makan yang macam-macam, mengkonsumsinya baru ASI. Maka ketika bayi itu kencing saat pipis, itu pipisnya hukumnya najis mukhaffafah. Lah kalau zaman sekarang misalkan bayi itu dikasih ASI, tapi ASInya ASI merek, karena ada itu produk susu kemasan mereknya ASI untuk bayi yang kurang dari 2 tahun. Ada, itu hukumnya gimana? Oh, itu podo-podo ASI, sama-sama ASI, itu produknya ASI. Maka jika seperti itu, nanti kencingnya itu menjadi najis mutawasitoh, najisnya podo sama dengan kencingnya ibunya, podo sama dengan kencingnya bapaknya, karena sudah mengkonsumsi susu kemasan. Yang dimaksud ASI di sini adalah murni dari ibunya. Konsumsi ASI kalau pipis bayinya kurang dari 2 tahun, maka nanti kalau pipis itu pipisnya, kencingnya hukumnya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Taharatun najasatul mukhaffafah, cara mensucikan najis mukhaffafah bagaimana? Yurashu ala mahalliha ma'un hatta yabtalla an-najasatul hatta yabtalla, yurashu, dengan cara mempercikkan ma'ala mahalliha, di tempat yang terkena pipis, ma'un hatta yabtalla, dengan airnya air yang suci, hatta yabtalla, sampai membasahi, sampai teles, sampai merata, benar-benar terkena semua yang terkena pipis itu, terkena percikan semuanya. Jadi misalkan nih, kita punya anak belum sampai 2 tahun, digendong saking senengnya sambil baca sholawatan, sholatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an, sholatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Kan pengen anaknya jadi ahli Qur'an soalnya. Selawatan apa dinyanyiin Ayu Ting Ting? Di mana, di mana, di mana? Kalau wong tuane seneng dangdutan ya mesti digendong sambil nyanyi dangdut. Tapi insya Allah kalau orang tuanya seneng selawatan,
seneng baca Al-Quran, ya lain, bukan dangdutan yang di itu. Waktu digendong sambil sholawatan seperti itu kok pipis, di pangkuan pipis, wah terkena sarung. Maka cara membersihkan pipisnya itu karena bayi kita, anak kita belum sampai 2 tahun baru mengkonsumsi ASI, cukup ngambil air, kemudian dituangkan ke tangan kita, dipercikkan di bagian yang terkena pipis tadi sampai merata. Kalau sampai merata terkena percikan semua, nanti hukumnya sudah suci. Tidak boleh ragu ini, karena caranya seperti ini. Wah, saya kurang mantep ini, melepas aja lah sarungnya, saya cuci aja, saya kucek lagi, saya sikat, saya rendam, saya bilas, biar yakin. Ya boleh-boleh aja seperti itu, ya suci-suci saja. Tetapi cara mensucikan najis mukhafafah sebenarnya ringan, tidak perlu ribet. Cukup ambil air yang bersih, dipercikkan ke bagian yang terkena najis tadi. Soalnya kenapa? Boleh jadi nanti di kendaraan dalam keadaan safar, lagi mudik ke Jawa, kita repot pakai sama bayi kita, pipis, namanya bayi. Kalau pipis kan enggak ngomong dulu, ada bayi mau pipis izin ke toilet dulu, enggak, digendongan pipis. Padahal enggak bawa ganti orang tuanya, mau sholat di perjalanan, mau jamak, maka nanti ringan cara membersihkannya, cukup dipercikan saja, seperti itu. Kemudian an-najasatul mutawassithah, najis yang ketiga, najis mutawassithah, najis yang sedang. Najis yang sedang dibagi menjadi 2 nau'ani, ada 2 macam. Yang pertama disebut hukmiyah, najis hukmiyah. Yang kedua disebut wa'ainiyah, dan disebut najis ainiyah. Apa itu najis hukmiyah? An-najasatul hukmiyah hiyallati laisa laha jirmun, yaitu najis yang tidak ada bentuknya, sudah tidak ada bentuknya lagi. Wala ta'mun, dan tidak ada rasanya. Wala launun, dan tidak ada warnanya. Wala rihun, dan tidak ada baunya. Ka baulil ghairi sabiyyi idza haffa wa lam tathhar lahu sifatun, seperti halnya kencing. Yang kencing itu bukan merupakan kencing bayi yang kurang dari 2 tahun tadi, yang baru mengkonsumsi ASI tadi, kemudian belum dibersihkan. Idza jafa wa lam tathhar, yang belum disucikan najis itu dengan cara mensucikannya yang sesuai syariat atau dengan sesuai caranya, walaupun sudah tidak ada bentuknya. Karena tebet ini apa? Tebet itu ya bekasnya sudah tidak nampak lagi. Misalkan ada orang ngompol, anak-anak usia 7 tahun ngompol di spray atau di kasur. Kemudian karena lama niat, akhirnya bekas ompolnya ini mengering, bekasnya yang enggak ada, kan bekas menunjukkan bentuk itu enggak ada. Kemudian warnanya kasur juga kembali, yang tadinya warnanya putih mungkin kembali putih, itu dan enggak ada bekasnya sama sekali. Aromanya pesing juga sudah tidak pesing karena sudah lama, menghilang dengan sendirinya tanda-tanda itu. Tetapi belum pernah disucikan dengan cara yang benar, kasur tersebut masih terhukumi hukum najis, yaitu najis hukmiyah. Secara kasat mata sudah tidak nampak, tetapi secara hukum
masih hukumnya najis. Maka kayak ompol tadi nggih. Nah itu, maka hati-hati itu kalau punya anak suka ngompolan. Harus dibersihkan karena walaupun sudah tidak ada tanda-tanda lagi, aromanya sudah hilang, tetapi hukumnya masih najis. Secara hukum masih najis. Toharatun najasatul hukmiyah. Kalau ada najis yang tadi seperti itu, bagaimana cara mensucikannya? Ada ompol yang sudah mengering, sudah tidak ada baunya sama sekali, sudah tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Bagaimana cara kita mensucikan najis tersebut? Cara mensucikannya adalah tadhuru bi ghusliha bil ma'i walau marratan wahidatan. Tadhuru bi ghusliha bil ma'i, mengguyur, membasuh bagian yang terkena najis tersebut menggunakan air. Airnya jelas air yang suci. Walau marrotan wahidatan, walaupun satu kali basuhan, walau satu kali guyuran. Misalkan selimutnya tadi terkena ompol, sudah tidak ada tanda-tandanya ompol, aromanya juga sudah tidak ada pesing-pesingnya, tapi kita sudah tahu itu belum pernah dibersihkan, belum pernah disucikan, maka cukup diguyur dengan satu kali guyuran di tempat yang terkena najis. Sudah yakin itu tempat terkena najis, yang terkena najis, walaupun satu kali guyuran sudah mensucikan selimutnya lagi. Kalau belum seperti itu, selamanya masih terhukumi najis, yaitu najis hukmiyah. An-najasatul ainiyah. An-najasatul ainiyah utawi iki ku najis ainiyah. Najis ainiyah itu disebabkan oleh apa? Hiyallati laha jirmun, yaitu najis yang ada bentuknya, ada tanda-tandanya, yaitu salah satunya bentuknya. Ada bentuk najisnya, itu ada, terlihat oleh mata. Autamun, nah, kebalikannya, kalau tadi kan nggak ada tanda-tandanya sama sekali, bentuknya yang nggak ada, rasanya juga nggak ada. Nah ini kalau ainiyah itu kan terlihat oleh mata, ainun, terlihat oleh mata. Ya najisnya terlihat, ada bentuknya, bisa dilihat bentuk najisnya. Telek ayam ya masih ada, terlihat telek ayamnya. Telek kebo ya masih ada telek kebonya. Telek apa lagi? Telek kuda masih ada telek kudanya, masih terlihatan. Autamun, dan rasanya. Aulaunun, bentuknya mungkin nggak ada, tapi warnanya masih ada. Ada keramik warna putih terkena najis telek ayamnya sudah nggak ada, tapi warna dari bekas telek ayam masih ada. Nah, itu termasuk najis ainiyah. Aurihun, aromanya. Apa namanya? Bentuknya sudah tidak terlihatan. Kemudian rasanya juga tidak ada, tapi aromanya masih ada. Kal ghaib, seperti halnya kotoran, warausi, dan teletong. Teletong itu kotoran manusia. Warausi dan teletong kebo, teletong sapi, kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran wedus, wadami, dan getih, apa namanya, darah, wal qoihi, dan nanah, wal qoi'i, dan muntahan, wal maskuril ma'i, dan maskuril ma'i, dan air yang memabukkan, wal madhi, dan madhi, wal wadi, dan wadi. Apa bedanya madhi dan wadi? Madhi itu yang bentuknya bening. Bentuknya bening, kalau ada orang lihat lawan jenis, kemudian dia syahwat, akan keluar cairan ini, bentuknya bening, itu mati namanya.
karena keluar dengan syahwat. Kalau wadi itu bersamaan dengan kencing, bentuknya putih, agak kental. Mungkin kalau karena kecapean itu bisa seperti itu. Itu najis, madi dan wadi. Wal maitati bijamil ajzaiha, dan mayit, bangkai, bijamil ajzaiha, dengan semua anggota badannya atau anggota dari bangkai tersebut. Illa maitatul adamiyyi, kecuali mayitnya atau bangkainya. Kalau manusia ya sebenarnya nggak pantas dibilang bangkai ya, tapi udah jadi bangkai juga. Illa maitatul adamiyyi, kecuali dengan mayitnya, jasadnya anak Adam atau manusia. Wasamaki, dan ikan. Wal jaroti, dan belalang. Wala banin hayyin la yu'kalu lahmuhu, dan air susunya binatang yang tidak dimakan dagingnya, seperti halnya air susu kucing. Nah, itu contohnya, susu kucing itu najis air susunya. Ghairul adami, kecuali air susu manusia, karena daging manusia juga haram dimakan, tapi air susunya tidak najis. Kucing haram dimakan, air susunya najis. Wal juz'il munfasili minal hayawanil hayyi, dan bagian yang terpisah dari hewan yang hidup itu najis. Contoh kasus, ada kambing kemudian ketabrak mobil, kakinya patah, putus. Kambingnya masih hidup, tapi kakinya sudah putus, terpisah. Nah, kakinya itu adalah najis, walaupun kambingnya masih hidup. Rambut juga termasuk. Ghairul adami wasamaki wal jaroti, kecuali manusia, wasamaki, dan ikan, wal jarodi, dan belalang. Taharatun najasatil ainiyah, bagaimana cara mensucikan najis ainiyah? Yughsalu mahalluha bil ma'i hatta yazula ta'mun najasati wa rihuha wa launuha. Jadi cara mensucikan najis ainiyah adalah dengan cara yughsalu mahalluha bil ma'i, dengan cara membasuh atau mengguyur bagian yang terkena najis tersebut bil ma'i, dengan air, hatta yazula ta'mun najasati, sampai hilangnya atau terangkatnya ta'mun najasati, rasanya najis, warihuha, dan aromanya, ambune najis tersebut, walau nuha, dan warnanya najis juga hilang. Taharatul khamri, tadi kan ada air yang memabukkan, itu khamr, hukumnya najis. Cara mensucikannya gimana? Tathurul khamri idza sarat hallan binafsiha. Sebenarnya khamr itu bisa suci dengan sendirinya. Tathurul khamru idza sarat hallan binafsiha. Jadi khamr itu bisa suci dengan sendirinya. Contoh misalkan khamr yang sudah lama kemudian menjadi cuka, maka sudah suci dengan sendirinya, sudah tidak najis lagi karena sudah berubah jadi cuka. Taharatul jildi maitati, bagaimana cara mensucikan kulit bangkai? Jadi kulit bangkai itu bisa disucikan karena ada manfaatnya. Beduk-beduk di masjid itu pakai kulit
kambing, hewan pakai kulit kerbau, pakai kulit sapi. Cara mensucikannya gimana agar tidak najis lagi? Yadhuru jildul maitati. Cara mensucikan kulit dari bangkai hewan bitabhi dengan cara sama illa jilda maitatil kalbi wal khinziri, kecuali kulitnya anjing dan babi walaupun disama itu tetap najis, tidak boleh, kecuali dua itu, tapi selain itu boleh. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tahirin, dan anak turun dari anjing babi tersebut kulitnya juga najis mukallada walaupun disama, tidak bisa suci. Atau dari keduanya dikawin silangkan dengan hewan yang suci, sama tadi tetap najis. Seperti itu. Wallahu a'lam bi shawab.